saya tidak pernah menyangka bisa masuk di ruangannya Bapak, bertemu langsung dengan Bapak, Pak Kasat ini, yang sangat luar biasa. Jarang-jarang kita dilatih oleh TNI, terlebih khususnya di Satuan Kopassus, dan menurut saya sangat luar biasa sekali. Benar-benar dari orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang bisa sukses sampai sekarang. Setelah sukses dengan perhelatan Kasat Award di tahun 2023, dan kali ini TNI Angkatan Darat menggelar kegiatan TNI Bootcamp bersama generasi Z. Dan hari ini ada 3 orang yang telah kami panggil, antaranya adalah Rivaldo. Siap. Selamat datang. Kemudian ada Nur Aini, betul ya? Siap, betul. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Dan sehat. satu lagi Wira. Siap. Nah, kalian ini 3 orang dari 180 orang yang terpilih dan mewakili dari masing-masing provinsi. Betul ya? Coba ya bisa dikenalkan dulu deh satu persatu nih. Rivaldo. Saya perkenalkan, nama saya Rivaldo Malvin Avelino Aiwi, biasa dipanggil Valdo, asal dari Jayapura, Papua, pengiriman perwakilan dari Kodam 17 Cendrawasih, saat ini berkuliah di Universitas Cendrawasih. Berarti Siap, terima saat kasih. ini masih kuliah ya? Siap, kuliah. Tingkat berapa nih, Val? Siap, baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah. Oke. Kemudian yang kedua, tamu kita adalah kayaknya tidak asing lagi nih. Betul, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Sulawesi Selatan, Makassar, lebih tepatnya di Kabupaten Pindrang. Saya dari pengiriman dari Kodam 14 Hasanuddin Makassar. Oke. Saya juga lagi kuliah di Universitas Negeri. Saat ini saya lagi kuliah juga. Ya. Oke, baik. Terakhir, Wira. Perkenalkan, nama saya Noval Wira Abiuda, saya dari SMA Taruna Nusantara, angkatan ke-32. Saat ini saya berada di kelas 12. Saat ini masih sekolah SMA Taruna Nusantara. Siap. Baik, dari beberapa yang terpilih kalian adalah salah satu duta-duta yang mengikuti acara bootcamp selama 4 hari. Dan hari ini sudah ditutup, kemudian apa yang kalian rasakan selama ini? Mulai dari hari pertama, kedua, sampai dengan hari akhir. Apa sebetulnya yang bisa kalian rasakan selama pelaksanaan kegiatan? Kalau saya pribadi, yang saya rasakan adalah saya semakin tambah mencintai TNI, terlebih khusus TNI Angkatan Darat, karena seperti yang kita tahu kegiatannya berlangsung di Makopassus, dan saya juga baru pertama kali ke Jakarta dan juga baru pertama kali ke Makopassus, dan yang saya rasakan sangat luar biasa dengan pelatih-pelatih yang sangat luar biasa dari sana dan dapat membangun diri kita lebih menjadi disiplin. Oke. Kemudian Nur Aini sendiri kan sudah beberapa kali sebelumnya, salah satu adalah kalau tidak salah pernah mengikuti pencak silat, atlet Iya. atau enggak? Siap, saya atlet pencak silat. Atlet pencak silat. Siap. Saya dari perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Oke. Siap. Kemudian yang beberapa waktu kali ini memang sering tampil di televisi, di podcast juga. Alhamdulillah. Karena memang Nur Aini adalah salah satu yang mungkin sebagai contoh dari pemuda yang lainnya, bagaimana bisa berusaha semaksimal mungkin ya dengan kuliah sambil bekerja. Siap. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Nur. Ceritanya itu saya dulu waktu masih kecil saya sering lihat orang tua saya pergi kerja, entah itu kadang pulang malam, pagi. Terus pada suatu saat itu saya dalam keadaan hari Minggu ya, libur. Nah, terus saya ikut sama orang tua saya minta izin saya mau ikut bantu. Ikut-ikut saja nonton dulu pertamanya. Terus sudah itu saya angkat semen, terus saya coba, ternyata susah dan berat sekali. Tapi di situ saya terbuka hati saya bilang, oh ternyata orang tua saya kerja keras demi saya bisa sekolah. Jadi di situ saya bilang, oke, sekarang saya akan bantu orang tua saya kerja, dan saya akan menghargai setiap yang diberikan orang tua saya dan tidak boleh boros. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, dan saya tidak pernah minta lagi sama orang tua saya berjuang sendiri. Ya. Dan sampai detik ini kamu masih membawa semen detik itu. ini. Sampai detik ini Detik ini saya masih angkut semen karena saya masih banyak tanggung jawab. Adik saya 5. Oke. Dan saya anak pertama, adik saya semua sekolah. Jadi terus saya juga bisa dibilang saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kebun dan sawah. Saya cuma bisa mengandalkan angkat semen saja untuk upah sehari. Itu pun satu semen itu upahnya Rp600.
Jadi saya angkat itu 850 semen. 850 semen, luar Siap. biasa. Dan semua yang melihat konten kamu, kemudian yang melihat apa yang Nur Aini sampaikan, kita semuanya sangat terharu dengan apa yang telah dilakukan. Alhamdulillah. Ya, Semoga mudah-mudahan. ini bisa jadi motivasi juga Ya. untuk remaja zaman sekarang. Jangan pernah gengsi, Ya, tetap harus saling harus bersyukur, dan ini jangan pernah menyerah. Karena ingat ada masa depan yang harus diraih. iya. Ya. Oke. Kemudian kalau bicara sedikit tentang Wira, apa kesibukan selain di sekolah? Sekarang 3-3 ya? Kalau kesibukan saya sekarang lagi ini apa namanya persiapan buat Catar tahun depan. Ah, Jadi setiap sore itu saya dengan teman-teman saya itu lari track, terus kadang juga latihan renang, terus juga bimbel psikologi, bimbel pelajaran juga. Apalagi kan sekarang kita tahu makin tahun kan persaingan juga makin ketat. Terus juga belum lagi ada yang mungkin gagal dari yang tahun lalu, dan sekarang makin ketat lagi juga pendaftarannya. iya. Baik. Dan saya yakin dari perwakilan yang ada saat ini memang sesuai semuanya adalah mereka pemuda-pemuda yang terpilih. Tetapi kalau kita berbicara dengan generasi Z, ya ada konotasi istilah generasi Z ini orangnya manja-manja, kan begitu. Karena mereka-mereka yang Gen Z itu lahir di semua teknologi sudah ada. Bukan seperti dulu kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang memang kita harus bekerja keras. Tapi sekarang semuanya serba ada, kan begitu. Nah, sebetulnya apa tanggapan kalian ini tentang konotasi remaja-remaja generasi Z, ada generasi-generasi yang manja gitu. Ya, Kak. Kalau menurut saya sendiri sih untuk generasi Z yang manja itu kayaknya tidak semua. Kalau yang manja itu memang manja, cuman tidak semua yang generasi Z itu manja. Contohnya seperti kita yang ada saat ini, termasuk yang tidak manja. Waduh. Iya, tidak boleh manja lah. Iya. Istilahnya tidak alay. Tidak alay ya. Bukan berarti Malas-malasan juga. malas-malasan tapi tak alay. Oke, kemudian sekarang kalau kita melihat secara global dunia ini, kita dihadapkan dengan 3 keguncangan. Salah satunya adalah bagaimana pandemi itu merubah semua. Merubah kebiasaan kita yang dulu kita mungkin bertatap muka, sekarang teknologi, dengan adanya teknologi juga berbeda. Kemudian bencana yang mengakibatkan semua itu perubahan secara cepat. Nah, menurut pemuda-pemuda zaman kalian yang sekarang ini, sebetulnya apa sih yang pemuda harus lakukan dengan internet things, kan begitu ya. Kemudian sekarang ke depan ini pekerjaan-pekerjaan yang dulu bisa dilakukan oleh manusia sudah tergantikan dengan mesin-mesin seperti itu. Sehingga memang generasi Z ini diharapkan bisa berkreatif, berinovasi. Lapangan pekerjaan yang dulunya adalah menggunakan manusia sekarang sudah tergantikan oleh mesin. Menurut pandangan kalian selaku generasi Z ini seperti apa? Menurut ini? Oh, Kok kaget? kaget mungkin. Ya kalau menurut saya, ya namanya juga perkembangan semakin ini, tapi kita juga tidak boleh ketinggalan zaman. Kita juga harus ikuti tentang teknologi, tapi kita ambil positifnya juga. Jadi begini, kalau tentang perkembangan AI, kalau misalkan semua pekerjaan diganti sama robot, itu juga nggak berarti juga ngurangin lapangan pekerjaan juga. Jadi bisa jadi teknisi untuk perbaikan robot-robot itu sendiri kan. Jadi kita jangan ambil negatifnya aja, tapi kita coba cari sisi positif tentang adanya AI ini juga gitu. Ya, kalau menurut saya sebenarnya ada kalau dari sisi ini menurut saya kita harus memanfaatkan, karena kalau misalnya berbicara soal AI kan AI juga kan itu sebenarnya istilahnya kita yang ngajarin. Jadi contoh ada aplikasi atau website namanya ChatGPT, itu kalau semakin kita masukin gitu sama kita yang ngajarin AI-nya. Cuman saya cerita sedikit pengalaman waktu itu sempat ngikut seleksi Paskibraka tahun 2020 itu kan waktu pas saya mau dengar hasil cuman ditunda karena sedang terjadi COVID.
Nah, setelah terjadi COVID, kita tidak jadi mendengar hasil, nggak jadi mendengarkan pengumuman, jadi diganti dengan yang tahun-tahun sebelumnya sudah menjalankan tugas pengibaran. Jadi pada saat tahun 2021 kita yang sudah menjalankan seleksi, kita memanfaatkan teknologi dengan cara pada saat materi pembelajaran kita menggunakan aplikasi Zoom. Jadi tidak semua yang termasuk perkembangan atau apa yang tentang teknologi buruk, tetapi kita tergantung dari cara kita untuk memanfaatkannya. Oke, jadi bagaimana bijak menggunakan media sosial. Siapapun sekarang kalau dibilang dunia itu flat begitu ya, karena memang semuanya bisa ditempuh dengan satu kali kita klik, tetapi bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Baik, kalian sudah menempuh bootcamp antara TNI AD dan juga menggandeng dengan teman-teman dari generasi Z selama 4 hari. Nah, kemudian kalau boleh tahu apa saja materi yang sudah dilakukan selama 4 hari tersebut? Kalau materi kita udah mendapatkan banyak hal. Pertama itu tentang PBB atau peraturan baris. Yang kedua tuh tentang wawasan kebangsaan, tentang ideologi, tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada pengenalan senjata juga dari tim Kopassus. Lalu selanjutnya juga ada materi tentang kesetaraan gender. Dari kita juga dilatih bagaimana sikap mandiri, tepat waktu dan disiplin. Iya. Iya, materi tentang yang tadi dibilang juga ada, kita juga diajarin materi tentang fotografi dan videografi dan cara memanfaatkannya. Kalau menurut saya sih itu sangat bermanfaat karena kita tahu saat ini semuanya kebanyakan kita menggunakan sosial media. Seperti teman-teman juga pasti menggunakan sosial media. Nih ya. Siap. Jadi kita diajarkan gimana cara mengoperasikan kamera, terus dijelaskan walaupun waktu itu nggak sempat sampai selesai, cuman dijelaskan bagian-bagian dari kamera. Dan saya juga termasuk tertarik menggunakan kamera karena dulu sempat waktu pas sebelum saya masuk SMA, jadi saya juga dulu sempat belajar tentang cara mengoperasikan komputer, cara mengoperasikan kamera dan segala macam. Pokoknya saya mau menambah pengetahuan saya, menambah keterampilan. Jadi kemarin waktu saya sempat mengikuti itu juga ada beberapa yang saya sudah tahu, dan menurut saya yang kemarin dijelaskan itu sangat bagus karena walaupun hanya dijelaskan secara garis besar saja, tapi diharapkan untuk kita semua bisa menggunakan dengan baik cara menggunakan kamera. Terus kamera nggak dipakai untuk kayak mungkin kalau istilahnya kayak sekarang kalau artis-artis kan kayak mau ketemu kayak paparazzi istilahnya kan. Jadi kayak nggak ketemu langsung tiba-tiba dari jauh mau moto-moto tanpa izin, sampai bukan sempat kejadian tapi sering di Amerika sampai artis yang kayak rapper-rapper yang kayak gitu sampai difotoin, terus dia punya ajudan atau yang ngawal itu sampai mukul orangnya, terus mereka kayak salahin itu, tapi sebenarnya salah karena walaupun orang mau terkenal sampai mau dibilang kenal satu dunia, tapi harus ada privasinya juga karena semua orang tidak selalu mau disorot dengan kamera. Jadi menurut saya kita juga diajarkan kemarin cara menggunakan apa segala macam sosial media dan kamera dengan bijak. Jadi diharapkan supaya kita semua bisa menggunakan dengan baik dan manfaatkan teknologi, terutama juga untuk mengikuti bootcamp ini kita sudah diajarkan semuanya. Jadi diharapkan agar kita bisa menggunakan teknologi sebaik-baiknya untuk mempromosikan bootcamp dan juga TNI Angkatan Darat, terlebih khususnya Dinas Penerangan Angkatan Darat. Dan menurut saya sangat luar biasa karena Dinas Penerangan Angkatan Darat ini mungkin orang-orangnya pikirnya kok TNI cuman bisa ini cuman pasukan, tapi buktinya ada Dinas Penerangan Angkatan Darat. Dan menurut saya skill editing, skill videonya semuanya sangat bersaing dari semua channel-channel YouTube di Indonesia ataupun sampai keluar. Kemarin saya sempat lihat video-video yang ditampilkan dari salah satunya Aster Kopassus dan Asop Kopassus juga. Menurut saya video-videonya editingnya luar biasa sekali sampai menggunakan 3D grafik 3D itu luar biasa, sampai dia punya informasi soal jabatan-jabatannya, teks-teksnya, ada intronya, ada itu semuanya sangat luar biasa sekali. Jadi beberapa hari kalian pada saat mengikuti bootcamp ini betul-betul menambah juga terutama disiplin, kemudian wawasan, kemampuan-kemampuan yang sifatnya tidak ditemukan juga. Karena memang kalau kita melihat seorang tentara itu kan kayaknya image-nya sudah udah serem sekali nih. Tetapi kalau menurut generasi sekarang gimana sih ngelihat tentara ini yang sekarang ini gitu. Saya ingin melihatnya dari kacamatanya teman-teman adik-adik semua ini, ngelihat tentara sekarang ini seperti apa. Saya kan rumahnya dekat dari 721. Jadi saya sering lihat tentara itu kayak menyeramkan, kayak gagah perkasa. Terus ternyata ini semenjak saya ikut ini bootcamp TNI Angkatan Darat jadi Kopassus, sini ternyata semuanya baik. Beda di luarnya dilihat kayak ini tegas, tapi dalamnya tidak.
Oke. Kemudian dari beberapa kegiatan yang sudah dilalui, tentunya pasti akan memberikan manfaat ya. Kira-kira ke depan ini sebagai bekal, kemudian sebagai generasi yang terus akan menggapai cita-cita, apa yang manfaat yang didapat dari kegiatan TNI AD itu bootcamp ini? Kalau menurut saya sih manfaatnya itu sangat banyak, terutama jika yang mengikuti kegiatan bootcamp ini, karena jarang-jarang kita dilatih oleh TNI, terlebih khususnya di Satuan Kopassus, dan menurut saya sangat luar biasa sekali, karena saya juga cita-citanya untuk mau melihat dan ketemu langsung bersama dengan prajurit Kopassus. Dan menurut saya sangat luar biasa. Saya selama ini cuma melihat di gambar-gambar, lihat dari Google apa segala macam, tapi saya langsung ketemu dan bertemu bersama pelatih-pelatih yang luar biasa dari Kopassus. Menurut saya sangat bermanfaat sekali, dan bukan bisa dibilang, emang prajurit Kopassus dan TNI semuanya itu serba bisa. Jadi manfaatnya semuanya dapat. Manfaatnya kita bisa disiplin dengan waktu, manfaatnya kita bisa menjadi orang yang lebih berani tampil ke depan, dan bisa melatih kepemimpinan kita untuk tampil di mana saja. Jadi bisa kelihatan kita yang sudah dilatih dan dididik selama kurang lebih 4 hari di bootcamp ini, ketika kita pulang ke daerah kita masing-masing, di saat mungkin ada suatu acara atau apa, kita lebih berani berbicara. Terlebih untuk public speaking, mungkin kayak kita bicara di depan, kayak ada acara-acara besar dan kita mungkin dipilih atau kita disuruh maju, dan kita sudah berani dan kita berani tampil dan berbicara dengan keras dan lantang, dan memiliki materi yang kita jelaskan yang lebih berbobot, berbeda dengan dari yang lain, karena sudah mengikuti pelatihan selama beberapa hari ini. Kita juga diajarkan untuk kita berbicara dengan etika dan segala macam yang setelah diajarkan. Kegiatan tentang tanggapan saya tentang bootcamp itu banyak hal yang saya pelajari di bootcamp. Terutamanya saya juga bisa bertemu dengan teman-teman yang di luar seluruh Indonesia ya, beberapa provinsi. Yang awalnya cuma lihat di televisi, dan ini bisa lihat secara langsung. Dan kita juga banyak diajarkan tentang kepemimpinan dan materi-materi yang sebelumnya tidak pernah diajarkan, dan tentang sosial media juga terutamanya, karena sekarang saya lebih aktif di sosial media. Karena sudah sebagian banyak yang tahu tentang Nuraini. Iya, jadi kayak motivasi juga untuk orang lain. Ya, itu saya sangat bangga dan bersyukur bisa terpilih. Baik, selanjutnya ke Wira. Kalau menurut saya selama 4 hari di bootcamp ini saya mendapatkan banyak pelajaran, apalagi pelajaran tentang kepemimpinan. Jadi selama ini saya kira untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah hal yang susah gitu. Tapi enggak juga, itu semua tergantung dari pikiran kita juga. Kalau emang pikiran kita sulit, pasti bakal sulit. Tapi kalau di pikiran kita mudah, pasti bakal mudah. Apalagi contohnya seperti saya menjadi Danton. Waktu itu saya masih ragu-ragu untuk menjadi Danton kan, apalagi saya juga masih belum kenal juga sama orang-orang di dekat saya waktu itu. Jadi takutnya kalau saya salah mungkin bisa ngomongin dari belakang gitu kan. Tapi saya percaya diri dulu. Lalu setelah itu pun saya akhirnya juga bisa untuk memimpin mereka-mereka juga, dan mendapatkan hasil positif dari mereka-mereka juga. Baik, kemudian setelah hari ini, hari penutupan, dan juga ada kesempatan 1 hari bersama Kasat. Secara langsung bertemu dengan Bapak Kasat secara personal dari perwakilan dari 108 orang, kemudian ada 12 orang memang yang diterima. Nuraini sendiri begitu masuk melihat ruangan Kasat, bertemu dengan Kasat langsung dengan Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, seperti apa rasanya? Rasanya itu saya tidak pernah menyangka bisa masuk di ruangannya Bapak, bertemu langsung dengan Bapak, Pak Kasat ini, dan sangat luar biasa. Dan saya juga sempat bertanya kepada Bapak Kasat, bagaimana proses Bapak bisa sampai seperti ini, dan dia bercerita bahwasannya Bapak dulu adalah seorang penjual koran, dan dia juga sebelumnya dari bawah dulu. Dan di situ saya ambil pelajaran, banyak hal yang saya ambil pelajaran, karena saya juga kagum sama Bapak, dan saya juga ingin bisa seperti Bapak. Jadi saya sangat bangga dan bersyukur. Sangat menginspirasi ya. Inspirasi. Luar biasa ya. Kemudian bagaimana kesannya bertemu dengan Bapak Kasat 1 hari bersama Kasat? Karena memang tidak semua orang yang bisa bertemu. Kalau dari saya pribadi, pertama-tama menurut saya 1 hari bersama Kasat ini adalah salah satu cita-cita saya juga untuk bertemu, karena Kasat juga
bisa dibilang saya jadikan sebagai inspirasi atau role model. Karena menurut saya Bapak Kasat ini orangnya sangat luar biasa, karena sangat baik dan sangat ramah kepada semua orang. Dan menurut saya pada saat pertama kali saya masuk, terlebih khusus pada saat saya masuk ke Mabesat, menurut saya masuk bukan ke rumah tentara, tapi saya masuk ke rumah saya sendiri. Karena saya sudah merasakan ini seperti rumah saya sendiri secara pribadi, apalagi di Kodam ataupun di mana di daerah kita masing-masing. Ketika saya masuk, ketika saya berkunjung atau apa, disambut dengan sangat luar biasa ramah, disambut dengan sangat baik, dan saya sudah rasa seperti rumah sendiri. Jadi waktu pada saat saya masuk ke sini, saya sudah terlebih dahulu merasa nyaman, apalagi ketemu dengan seluruh pejabat-pejabat TNI yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan saya merasa bangga, dan ketika saya bertemu bersama Bapak Kasat pada saat masuk ke ruangan, saya sangat kagum karena dari luar ruangan sampai masuk ke ruangan Bapak Kasat menurut saya sangat bagus dan sangat indah. Dan terlebih khusus waktu pada saat ketemu Bapak Kasat, ketika Bapak sendiri menyampaikan kata-kata dan menyampaikan motivasi bagi kita semua, saya rasa seperti ayah saya sendiri yang berbicara. Karena Bapak Kasat sangat gimana ya, kalau menurut saya sih kayak bisa dibilang ya orang tua lah, orang tuanya kita semua. Karena walaupun kita berbeda-beda ya, kita dari daerah masing-masing, provinsi masing-masing, tetapi ketika saat kita bertemu dengan Bapak Kasat ini, ya merasa seperti kita ya tidak keluar lah, kita di daerah kita sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian saya langsung ke Wira. Seperti apa kesannya Wira satu hari bersama Kasat? Kesan saya itu pertama kayak saya tuh pikir Pak Kasat tuh orangnya galak atau enggak apa atau gimana gitu. Nyata enggak. Pak Kasat tuh orangnya ramah ke kita semua. Terus juga baik sekali, apalagi saya juga ngasih pertanyaan pun juga sama kayak ini, bagaimana cara Bapak meniti karir mulai dari dulu hingga sekarang. Bapak itu menjawabnya dengan sangat lemah lembut, sangat benar-benar detail dari kecil hingga sekarang. Terus dia juga memberikan kita motivasi bagaimana caranya menjadi orang sukses, tapi bukan dari orang yang istilahnya punya privilege gitu. Jadi benar-benar dari orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang bisa sukses sampai sekarang. Karena memang kegiatan ini sudah selesai, tetapi bukan berarti selesai. Karena memang nilai-nilai baik, terutama harapan kepada para pemuda generasi Z ini terus dapat dilakukan setiap hari. Kalian-kalian yang sudah selama 4 hari, kemudian bergabung dengan kami di sini untuk mengetahui secara dekat antara TNI dan juga memberikan manfaat kepada generasi Z dengan kedekatan itu sehingga tumbuh rasa kebangsaan. Tentunya ada harapan ke depan karena kalian masih akan terus ke depan untuk bagaimana harapan-harapan kalian ke depan ini sebagai generasi muda ke depan, pemimpin bangsa yang ke depan. Ya mungkin dari Wira, silakan. Harapan saya adalah semoga bootcamp ini akan terus berlanjut sehingga masyarakat kita, apalagi generasi Z yang sekarang yang bisa katanya dibilang manja, itu bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi mereka juga bisa diajarkan tentang kemandirian, tentang kedisiplinan juga, sehingga mereka ini tumbuh bukan sebagai anak yang manja, tapi sebagai anak yang disiplin, terus juga bisa memahami tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai ideologi. Kalau saya sendiri harapan saya ke depannya sama seperti teman-teman kita di sini, tetap akan dilanjutkan bootcamp selanjutnya, dan juga saya berharap bahwa kita yang dari sini kita balik ke daerah masing-masing, kita tidak saling melupakan, tapi kita terus mengingat kita satu sama lain bahwa kita dari tempat ini bersama-sama kita kembali ke daerah kita, dan kita melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh pahlawan-pahlawan kita terlebih dahulu, terutama melalui bootcamp ini kita diajarkan untuk lebih lagi membela negara, terutama menjadikan Pancasila sebagai dasar dari segala dasar di Indonesia, dan saya berharap agar kita terus melanjutkan perjuangan-perjuangan dari pahlawan kita. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya di podcast TNI Angkatan Darat. Kemudian dan selamat juga kembali ke tempat daerah misalnya masing-masing, dan apa yang baik tentunya harus ditularkan kepada teman-teman ya. Dan TNI Angkatan Darat Di hati rakyat.